sehat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, ketemu lagi bersama Ibu Anti. Kali ini Ibu Anti akan menjelaskan tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPA tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, nanti anak-anak Ibu dapat menyebutkan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak Ibu juga dapat menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak Ibu semua perhatikan video berikut ini. Sadar nggak anak-anak Ibu ketika kita melihat hewan ini? Hewan ini terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah ini menghabiskan 8 jam per hari hanya untuk mengunyah makanannya. Sapi selalu mengunyah makanannya karena sapi ini disebut hewan ruminansia. Hewan ruminansia disebut juga dengan hewan memamah biak atau hewan yang memakan makanannya sebanyak 2 fase atau 2 kali. Sapi menelan makanannya yang tidak dikunyahnya sempurna. Setelah beberapa saat, makanan tersebut akan kembali ke mulutnya untuk dikunyahnya kembali. Selain sapi, ada kerbau, domba, kuda, rusa. Itu juga termasuk hewan ruminansia. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ibu ambil contohnya yaitu hewan sapi. Adapun organ pencernaan pada hewan sapi terdiri dari mulut, esofagus atau disebut juga dengan kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Berikut proses atau sistem pencernaan pada hewan sapi. Yang pertama, makanan berupa rumput atau daun-daunan dikunyah secara mekanis dalam rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan melewati kerongkongan, lalu masuk ke rumen sebagai tempat penyimpanan sementara. Di rumen, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut dengan bolus. Pada saat sapi beristirahat, bolus ini dimuntahkan ke mulutnya untuk dikunyah kembali. Dari mulut, makanan yang sudah dikunyah hingga halus itu ditelan kembali sehingga masuk ke omasum. Di omasum, makanan dicampur dengan enzim dan kemudian akan menuju ke abomasum. Di abomasum terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Dari abomasum, makanan akan bergerak menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna kembali oleh enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh sapi. Penyerapan zat-zat makanan dilakukan di usus halus pada bagian duodenum. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan oleh sapi akan bergerak ke usus besar untuk selanjutnya akan dikeluarkan ke luar tubuh sapi yaitu melalui anus. Nah, itulah proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia yang dalam hal ini contohnya itu sapi. Adapun secara ringkas, proses pencernaannya itu yang pertama dimulai dari mulut,
kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian menuju ke rumen, kemudian menuju ke retikulum, kembali ke mulut untuk dikunyah. Setelah halus, akan menuju ke omasum, kemudian diteruskan ke abomasum, kemudian akan diserap sari-sari makanan tersebut oleh usus halus, dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan akan dibuang melalui anus. Nah, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah tahu kan organ pencernaan pada hewan sapi dan sistem pencernaan pada hewan sapi? Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran ibu selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.